terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar bahari, berjumpa lagi kita hari ini di Kota Juang, Sangasanga, dalam rangkaian peringatan peristiwa Merah Putih tanggal 27 Januari 2022. Kita jalan-jalan di Kota Sangasanga setelah kita menyaksikan upacara peringatan peristiwa Merah Putih yang dipimpin langsung Bupati Kutai Kartanegara, dan kita menyaksikan juga teatrikal berkaitan dengan perjuangan heroik para pahlawan yang sudah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mempertahankan negara kesatuan NKRI dari invasi sekutu yang ingin kembali menguasai negara kita. Melalui perjuangan yang kita saksikan sangat heroik tadi, tentu saja kita saat ini berada di Kota Juang, Sangasanga, ingin melihat perkembangan dan peninggalan sejarah masa lalu, masa lampau yang perlu kita pelajari bersama, perlu kita angkat bersama, perlu kita lestarikan berkaitan dengan nilai-nilai perjuangan untuk membangun daerah kita. Kita harapkan melalui refleksi peringatan peristiwa Merah Putih 27 Januari ini, tentu saja semangat kita untuk membangun keterbelakangan kita, untuk membangun ketertinggalan kita semakin kuat. Kebersamaan, persatuan kita, sehingga kota kita yang ada di Kutai Kartanegara ini tadi saling berlomba-lomba untuk membangun kecamatannya lebih baik lagi. Harapan kita Sangasanga sebagai kota sejarah, Kota Juang, bisa dibangun lebih baik lagi untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dengan pemirsa melalui kabar bahari hari ini. Harapan kita yang tidak bisa menyaksikan, silakan kita saksikan video rekaman kami berkaitan dengan peristiwa peringatan 27 Januari 2022 di Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati dan menyaksikan. Kita akan ketemu kembali di season selanjutnya melalui berita kabar bahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pemirsa bersama kabar bahari, kami
di dalam peristiwa Merah Putih 27 Januari 2022 di Kecamatan Sanga-Sanga, berada di stand pameran Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu OPD atau dinas yang memang menangani berkaitan dengan masalah sejarah perjuangan bangsa kita, khususnya veteran pejuang di Kutai Kartanegara. Mari kita akan melihat-lihat posisi stand pameran dari Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yang sudah barang tentu kita berikan apresiasi. Dan baru saja Dinas Sosial Kutai Kartanegara mengangkat pahlawan nasional, salah satu pahlawan nasional Haji Muhammad Idris, Sultan ke-14 AM Idris memerintah pada tahun 1732 hingga 1739, Raja atau Kesultanan Kutai Kartanegara. Ia gugur dalam perang besar pada tahun 1739 di Wajo saat melawan VOC. Melalui perjuangan ahli walis keluarga besar Sultan Muhammad Idris, masyarakat, organisasi, dan pemerintah, akhirnya pada tahun 2021 beliau ditetapkan oleh pemerintah selaku pahlawan nasional. Di samping Sultan Muhammad Idris, Dinas Sosial tentu saja punya tanggung jawab berkaitan dengan perkembangan atau keberadaan para veteran pejuang yang hari ini heroik perjuangan Merah Putihnya diperingati di kota Sanga-Sanga. Sebagai OPD yang mengampu berkaitan dengan pembinaan kepada para pejuang atau veteran pejuang, tentu saja kita akan mendengarkan sedikit istilahnya statement dari perwakilan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara. Selamat siang, Pak Marliansah ya, Pak Marliansah. Saya biasa panggil Pak Ayin. Ya, Pak Ayin. Saudara saya, sahabat saya, dan satu angkatan, sama-sama di sekolah dengan beliau. Ya, saya sekarang di Dinas Pertanahan dan beliau di Kepala Bidang Dinas Sosial. Pak Ayin, mungkin perlu sedikit informasi berkaitan dengan Dinas Sosial menangani tanggung jawab kepada veteran pejuang yang hari ini masih ada atau kerabat-kerabat keluarganya masih ada. Mudah-mudahan tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Sosial ini dapat dimaksimalkan. Silakan, dengan peringatan Hari Merah Putih hari ini, perjuangan mereka, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan berkaitan dengan tanggung jawab Dinas Sosial kepada para pejuang ini tadi. Silakan. Ya, terima kasih. Kami ucapkan pada Dinas Pariwisata yang diwakili oleh saudara Pak Agus. Ini teman lama juga, teman sekolah. Ya, sedikit saya menambahkan karena di dalam perjuangan Merah Putih ini tidak sedikit memakan korban. Jadi sayang kalau misalnya ini tidak harus ditinggalkan atau ini harus dikembangkan lagi. Makanya dari ide pemerintah daerah mengadakan setiap tahunnya untuk mengadakan peringatan Merah Putih dan melakukan expo yang begini. Mungkin nanti tahun depan kami mungkin ya lebih meningkatkan lah. Amin. Nah, lebih meningkatkan expo ini dengan program mungkin ada yang lebih mendetail, mungkin ada nanti pelayanan. Kalau dulu memang berjuang melawan penjajahan, sekarang kita berjuang memberantas kemiskinan atau ingin mengurangi kemiskinan atau pelayanan pada masyarakat lah. Seperti contohnya nanti kita melayani untuk bantuan atau BPJS, kartu BPJS, ada yang masyarakat yang ada kesulitan. Nah, itulah mungkin nanti bisa kita adakan di tempat ini gitu. Iya. Nah, mungkin itu aja, Pak. Ya. Saya yang dapat saya menjelaskan. Baik. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Marliansah yang sudah menjelaskan berkaitan dengan agenda tanggung jawab pada
event peringatan Merah Putih 27 Januari tahun 2022 di Kecamatan sangat-sangat sukses Pak Ayin bersama OPD Dinas Sosial dan sukses kegiatannya. Semoga ini juga menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat untuk mengenang para jasa pahlawan mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta untuk mengisi kemerdekaan berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi untuk membangun, mengentaskan kemiskinan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di Habar Bahari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum rekan-rekan Kabar Bahari ya. Hari ini kita jalan-jalan di Kota Juang Sanga-Sanga berkaitan dengan peringatan peristiwa Merah Putih 27 Januari tahun 2022. Setelah kita menyaksikan bersama-sama peringatan apel bendera yang dihadiri langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara. Dan kebetulan saat kita jalan-jalan setelah menyaksikan agenda apel tadi, kita ketemu salah seorang istilahnya pejuang yang dulunya pernah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini berada di tengah-tengah kita di Kalimantan Timur. Beliau berasal dari Pulau Jawa. Mungkin Pak Suwarno ya, bisa mungkin sedikit menceritakan berkaitan dengan perjuangan Bapak ketika masuk dalam militer dan berjuang untuk pertahankan kemerdekaan negeri. Bisa dibagi pengalaman Bapak selaku militer tadi atau yang dulunya dinamakan kalau TNI itu namanya apa? Tentara biasa. Ya. Kami persilakan Pak Suwarno untuk bisa diceritakan sedikit pengalaman beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan. Pengalamannya yang sedikit saja Pak. Saya pasukan saya di saya masuk pas timur itu pas pecah saya masih masuk di POM A 82 kan saya Dayak sebagai Karawang tetap informasinya sekarang tinggal dengan pangkat terakhir Dirjen kalau tidak salah. Tinggalnya saya di Jakarta. Dan beliau informasinya pernah menjabat tentang tim Tenggara. Informasinya seperti itu. Jadi saya berangkat tim tahun 75. Terus berangkat tim kedua saya tahun 77, 78. Kebetulan saya BP 711 Palu. Terus setelah itu saya dipakai dari tim terselat operasi sisa gerombolan di Minahasa Selatan. Panjang ya. 2 kali Pak, 2 kali. Itu waktu itu kalau tidak salah pimpinan Malunda dan dulunya akhirnya tinggal 7 orang. Kalau tidak salah ya Pak ya. Kalau saya nggak salah ingat itu 7 orang itu akhirnya menyerahnya sama orang Kuramil masyarakat terus dilaporkan ke Kuramil. Kuramil itu waktu itu pangdam saya Pak Rudin. Kebetulan Pak Malunda pimpinan gerombolan itu langsung dibawa ke Jakarta, diobatkan di Jakarta karena belum sakit. Terus kalau angkutannya itu langsung dimasukkan di rumah sakit tentara di Kalimantan. Seperti itu. Ya, baik Pak Suwarno sejak tahun 2004 sampai 2005 berjuang di dalam pasukan tidak membentangkan di Timor Leste. Ini pengalaman beliau pada saat mempertahankan negara. Satu lagi, kira-kira Bapak tahun berapa masuk di Kalimantan Timur? Saya masuk ya
saya kebetulan mengikuti langkahnya anak saya Pak, merantau setelah saya menghadapi pensiun. Dia katakan kalau di ruang PP Pak ya, saya diajak anak saya ke Samarinda. Kebetulan anak saya dinas di 16. Oh, iya. Maksud saya sih memang nggak jalan-jalan, tapi akhirnya kecantol sampai sekarang yang nggak bisa pulang. Berarti sudah minum air makan ya Pak ya? Kayaknya itu kayaknya. Orang bilang-bilang kalau bisa main minum kayak makan, nggak bisa balik lagi. Ya. Ya alhamdulillah sekarang yang 2 di Kodim, yang 1 di Kodam, yang 1 masih menghadapi kuliah. Terima kasih ya Pak ya. Ya, terima kasih Pak Sarno. Ternyata setelah mereka berjuang, mereka berkeluarga dan dilanjutkan oleh putra-putra mereka yang saat ini ada tersebar di pasukan-pasukan Kodam dan Ya, mungkin 2 orang, di Kodam 1 orang, sekarang 1 menghadapi kuliah. Yang lagi di perguruan tinggi. Kita doakan semoga sukses selalu kepada Amin. Bapak. Ya. Doanya Pak, ya, terima kasih. Bagian yang sudah memperjuangkan negara NKRI tentu saja perlu perhatian kita semua. Harapan kita pemerintah melalui dinas sosial selalu mengupdate rekan-rekan pejuang yang dulu sebenarnya mempertahankan negara NKRI yang hari ini sudah purna tugas, baik mengabdi sebagai abdi negara maupun istilahnya berkarya di swasta. Hal-hal inilah kita harapkan pemerintah melalui dinas sosial begitu peka dan harus peka. Jangan sampai para pejuang ini tadi tidak pernah ada perhatian dari pemerintah. Ini dulu dari kami. Sampai ketemu di Habar Bahari kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Habar Bahari, ketemu lagi kita sore hari ini di rangkaian peristiwa perjuangan Merah Putih tanggal 27 Januari 2022 di Kota Juang, Kecamatan Sanga-Sanga. Dan saat ini kita berada di Museum Perjuangan Merah Putih yang ada di Kecamatan Sanga-Sanga. Di sini ada monumen pahlawan yang gugur di Sanga-Sanga. Ada beberapa orang pahlawan yang saat merebut bendera atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan merobek bendera Belanda menjadi bendera merah putih. Di dalam museum ini terdapat benda-benda bersejarah berkaitan dengan histori perjuangan masyarakat Kota Sanga-Sanga dalam mempertahankan negara Republik Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945 dengan invasi gerakan sekutu yang diboncengi oleh Belanda. Mereka merebut Kota Sanga-Sanga dari pendudukan Belanda beserta sekutunya. Perjuangan heroik yang dilakukan oleh masyarakat Sanga-Sanga diperingati hari ini. Tentu saja dengan makna agar seluruh masyarakat yang bisa melihat sejarah ini bisa menginspirasi untuk kita mengisi kemerdekaan, bisa membangun lebih baik lagi, bisa mensejahterakan masyarakat sebagaimana visi misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar masyarakat kita bisa sejahtera dan bahagia. Mari kita simak apa saja yang ada di dalam Museum Merah Putih Kecamatan Sanga-Sanga ini. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami. Sampai jumpa di Habar Bahari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Habar Bahari kembali menjumpai Anda. Setelah tadi kita berada di lapangan 99 Kota Sanga-Sanga, sekarang kita menuju ke salah satu monumen perjuangan, monumen merah putih yang ada di desa Sanga-Sanga Muara, kurang lebih 12 km dari ibu kota kecamatan menuju ke desa Sanga-Sanga Muara. Bagian sejarah yang menceritakan perjuangan warga masyarakat Sanga-Sanga dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Napak tilas perjuangan mereka ditentukan pada tanggal 27 Januari 1947. Kenapa hari ini diperingati berkaitan dengan peristiwa merah putih? Heroik perjuangan warga masyarakat Sanga-Sanga pada tanggal 27 Januari 1947 merupakan perjuangan mempertahankan negara Republik Indonesia yang sudah dimerdekakan oleh Soekarno dan Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Ekspansi sekutu yang ingin kembali menguasai bangsa kita, dan aset-aset yang dulunya merupakan aset sekutu menjajah kita di kota Sanga-Sanga ini ingin diduduki mereka kembali, dan tentu saja masyarakat Sanga-Sanga tidak ambil diam. Melalui perjuangan kebersamaan, bersatu, mereka menghalau keberadaan sekutu yang diboncengi oleh Belanda. Bendera Belanda yang berkibar di Sanga Muara ini mereka rebut kembali. Mereka robek warna birunya, tinggal berkibar merah dan putih. Itulah kibaran semangat perjuangan masyarakat Sanga-Sanga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan monumen perjuangan merah putih di desa Sanga-Sanga Muara ini. Ini adalah bagian sejarah yang harus kita ketahui, yang harus menjadi edukasi agar seluruh masyarakat betul-betul merasakan perjuangan mempertahankan Republik Indonesia. Tinggal bagaimana kita yang saat ini mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan untuk membangun daerah kita, memajukan daerah kita. Mari kita bersama agar pembangunan ini lebih baik lagi ke depan. Sebagaimana visi misi Bupati atau pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ingin mensejahterakan masyarakatnya, membahagiakan masyarakatnya bisa terwujud. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa kembali di season berikutnya melalui Habar Bahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Habar Bahari, ketemu lagi kita. Saat ini kita berada di salah satu bangunan yang bersejarah, salah satu bangunan yang cukup membuat para keluarga veteran korban perang ini
membuat mereka bersedih. Kenapa? Karena bangunan ini salah satu penjara yang digunakan oleh penjajah, khususnya Belanda. Penjara ini merupakan saksi kekejaman tentara pemerintah Hindia Belanda. Koninkrijk Nederland in this ledger. Di sini ratusan pejuang Badan Pembela Republik Indonesia yang disingkat dengan BPRI ditahan dan disiksa. Tentu saja ini merupakan kepedihan yang sangat bagi keluarga korban yang menyaksikan, mendengar ataupun menyimak berita-berita yang memang faktanya demikian. Ini adalah saksi yang masih berdiri, tonggak sejarah berkaitan dengan penyiksaan para penjajah yang menduduki negara Republik Indonesia, khususnya kota Juang Sanga-Sanga ini. Kenapa kota Juang Sanga-Sanga menjadi primadona untuk direbutkan oleh mereka? Karena di sini adalah sumber dari penghasilan. Di sini ada minyak bumi, ada batu bara yang sudah dieksploitasi berpuluh-puluh tahun dan beratus-ratus tahun yang lalu. Ini adalah berkah bagi kita untuk bisa memanfaatkan sampai dengan hari ini. Semoga sumber daya alam yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun daerah kita lebih baik lagi ke depan, sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera dan bahagia. Demikian dari kami. Sampai jumpa di berita Habar Kota Baris yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Habar Bahari. Jumpa lagi kita sore hari ini di rangkaian peristiwa Merah Putih 27 Januari 2022. Saat ini kita berada di makam pahlawan Bumi Batuah yang memang kita saksikan ada 73 nisan para pahlawan pejuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, warga masyarakat Sanga-Sanga yang tadi kita peringati peristiwa bersejarah, peristiwa Merah Putih pada tanggal 27 Januari 2022. Saat ini kita melakukan ziarah ke makam pahlawan. Tentu saja dengan mendoakan agar apa yang sudah mereka lakukan demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini tadi bisa mendapatkan nilai ibadah, dilipat gandakan amal pahala mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga mereka juga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat sebaik-baik tempat di sisinya. Dan tentu saja kita doakan mereka mendapatkan surganya yang jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tentu saja menginspirasi perjuangan mereka, karena mereka berjuang untuk kemerdekaan, untuk mempertahankan, dan kita akan berjuang untuk membangun daerah kita agar lebih baik lagi ke depan. Tentu saja inspirasi pahlawan idaman yang kita hadiri saat ini
akan membuat kita lebih baik lagi untuk membangun daerah kita, memanfaatkan potensi-potensi yang ada sehingga pembangunan kita bisa dirasakan oleh masyarakat untuk lebih sejahtera dan bahagia sebagaimana visi misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian jumpa kita sore hari ini di Taman Makam Pahlawan, Kota Juang, Kecamatan Sanga-Sanga. Kita akan bertemu kembali di lain cerita, di lain tempat berkaitan dengan menggali potensi-potensi sejarah yang ada di Odah Etam. Sampai jumpa, Habar Bahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.